5 hantu paling seram di Indonesia. Inilah pembahasan kita kali ini. Silahkan kalian simak. Malam selalu menyimpan kisah yang tak bisa ditebak. Saat gelap menutup bumi dan sunyi mengambil alih, manusia seolah dipaksa untuk berhadapan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Di berbagai daerah Indonesia, cerita tentang makhluk halus selalu hadir sebagai bagian dari warisan budaya, legenda, dan rasa takut yang diwariskan turun-temurun. Suara langkah di lorong sepi, bayangan putih di ujung jalan, atau aroma wangi bunga melati yang muncul tiba-tiba, sering dianggap sebagai pertanda kehadiran makhluk gaib. Cerita-cerita itu terus hidup, diceritakan kembali di pinggir api unggun, di ruang tamu keluarga, atau sekadar bisikan ringan di malam hari. Di tanah air, ada banyak sosok hantu yang diyakini mendiami berbagai tempat angker. Namun, dari sekian banyak, 5 diantaranya dianggap paling menyeramkan, paling kuat melekat dalam imajinasi, serta paling sering membuat bulu kuduk berdiri. Inilah kisah tentang 5 hantu paling seram di Indonesia. Nomor urut 5 adalah kuntilanak. Kuntilanak adalah sosok hantu perempuan yang paling dikenal hampir di seluruh pelosok negeri. Kisahnya begitu populer hingga dijadikan film, sinetron, bahkan urban legend di lingkungan masyarakat. Sosok ini sering digambarkan berambut panjang terurai, mengenakan gaun putih panjang, dengan tawa melengking yang mampu membuat siapapun merasa ngeri. Dalam cerita lama, kuntilanak dipercaya sebagai arwah perempuan yang meninggal saat melahirkan. Kesedihan dan amarah membuatnya gentayangan, mencari korban dengan cara menakut-nakuti bahkan mencelakai. Kehadirannya sering ditandai oleh suara tangisan bayi di tengah malam. Semakin dekat suara tangisan itu terdengar, justru semakin jauh jarak sebenarnya. Sebaliknya, jika suara tangisan terdengar jauh, justru ia sudah berada di dekat. Di beberapa daerah, kuntilanak diyakini suka memangsa pria yang berjalan sendirian pada malam hari. Ada pula yang percaya bahwa ia muncul di bawah pohon besar, seperti beringin atau pohon pisang, sembari menebarkan aroma wangi bunga melati. Tak heran jika sosok ini menjadi simbol ketakutan utama dalam cerita hantu Indonesia. Kemudian berada di posisi nomor 4, yaitu pocong. Berbeda dengan kuntilanak yang berwujud perempuan berambut panjang, pocong hadir dengan penampilan yang jauh lebih menyeramkan. Sosoknya digambarkan sebagai mayat yang masih terbungkus kain kafan. Konon, hantu ini muncul karena proses pengikatan tali pocong saat pemakaman tidak dibuka setelah 3 hari. Akibatnya, arwah tak tenang dan terjebak di dunia. Cerita tentang pocong begitu banyak beredar di desa maupun kota. Ada kisah tentang pocong melompat-lompat di pematang sawah, muncul di jalanan sepi, hingga menampakkan diri di pekuburan. Suara kain kafan yang bergesek saat ia melompat sering disebut-sebut terdengar begitu nyata oleh para saksi. Yang membuat pocong semakin menyeramkan adalah wajahnya. Ada yang menggambarkan penuh luka membusuk, ada yang menuturkan berwarna pucat dengan mata melotot. Pocong juga dipercaya muncul untuk menegur keluarga yang lupa mendoakan atau tidak merawat makam dengan baik. Tak heran jika banyak orang merasa ngeri sekaligus was-was setiap melewati area kuburan pada malam hari. Selanjutnya nomor 3 ialah genderuwo. Sosok besar berbulu lebat dengan mata merah menyala ini dikenal sebagai genderuwo. Hantu ini berasal dari mitologi Jawa dan dipercaya menghuni tempat-tempat gelap seperti pohon besar, gua, atau rumah kosong. Posturnya tinggi dan besar, menyerupai raksasa dengan tubuh menyeramkan. Genderuwo sering digambarkan sebagai makhluk iseng yang suka menakut-nakuti manusia. Ada cerita bahwa ia suka melempar batu, menghilangkan barang, bahkan mengubah wujud menjadi manusia. Konon, genderuwo juga bisa menirukan suara orang terdekat, membuat korban salah mengira hingga mengikuti arahan menuju tempat berbahaya. Namun, yang paling membuat genderuwo ditakuti adalah ceritanya yang sering dikaitkan dengan gangguan seksual terhadap perempuan. Kisah tentang genderuwo yang merayu atau menggoda manusia menjadi bagian dari legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Meski begitu, tak sedikit pula yang percaya bahwa makhluk ini bisa dijinakkan oleh orang dengan ilmu tertentu untuk dijadikan penjaga gaib. Nomor urut 2 paling seram adalah tuyul. Tuyul mungkin berbeda dengan hantu pada umumnya karena wujudnya menyerupai anak kecil berkepala pelontos dengan tubuh mungil. Sosok ini terkenal sebagai makhluk gaib yang sering dipelihara oleh manusia untuk tujuan tertentu. Dalam cerita rakyat, tuyul digunakan untuk mencuri uang atau benda berharga milik orang lain. Meskipun tubuhnya kecil, keberadaan tuyul sangat ditakuti. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa kehilangan uang secara misterius di rumah atau toko bisa jadi ulah makhluk ini. Tuyul dipercaya suka bermain seperti anak-anak, tertawa cekikikan di malam hari, atau berlarian di sekitar rumah yang memeliharanya. Kesan menyeramkan tuyul bukan terletak pada penampakannya saja, melainkan pada sisi mistisnya.
Sosok ini mengingatkan betapa manusia bisa tergoda oleh kekayaan instan hingga rela berhubungan dengan dunia gaib. Cerita tentang tuyul pun terus hidup, terutama di pedesaan Jawa, dan menjadi legenda yang mengajarkan tentang bahaya serakah. Dan yang terakhir, hantu paling seram nomor 1 versi pintu goib adalah Sundel Bolong. Sundel Bolong adalah hantu perempuan yang memiliki penampilan mengerikan. Dari depan, ia tampak seperti wanita cantik berambut panjang. Namun dari belakang, terdapat lubang besar menganga di punggungnya, lengkap dengan ulat atau belatung yang merayap keluar. Sosok ini menjadi salah satu hantu paling populer dalam film horor Indonesia era tahun 80-an. Menurut cerita rakyat, Sundel Bolong adalah arwah perempuan yang meninggal secara tragis, seringkali karena diperlakukan tidak adil atau mengalami pelecehan. Rasa sakit itu berubah menjadi dendam, membuatnya bergentayangan mencari korban. Kehadirannya sering ditandai dengan suara tangis lirih yang berubah menjadi teriakan melengking saat seseorang mendekat. Legenda Sundel Bolong juga kerap menakut-nakuti pengendara malam. Banyak yang percaya sosoknya menampakkan diri di jalan sepi, berdiri sendirian, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Cerita ini menjadikannya salah satu hantu paling menyeramkan, sekaligus paling melekat dalam ingatan masyarakat Indonesia. Cerita tentang hantu selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya di Indonesia. Kisah kuntilanak dengan tawa melengking, pocong yang melompat dari kuburan, genderuwo berbulu menyeramkan, tuyul pencuri uang, hingga Sundel Bolong yang berwajah cantik namun mengerikan, semuanya menambah warna dalam legenda mistis tanah air. Meski sering membuat takut, cerita hantu juga berfungsi sebagai pengingat dan pelajaran. Ada pesan moral yang tersirat, mulai dari pentingnya mendoakan orang yang telah tiada, menjaga diri dari keserakahan, hingga selalu berhati-hati saat melintasi tempat sepi di malam hari. Hantu-hantu ini mungkin hanya bagian dari cerita rakyat, tetapi bayangannya selalu hidup dalam pikiran, terutama saat malam tiba dan sunyi mulai merayap. Pada akhirnya, rasa takut yang muncul bukan hanya tentang sosok gaib, melainkan tentang imajinasi manusia sendiri yang selalu berusaha mencari makna dalam kegelapan.